Semakin dia berusaha membenci kita, semakin besar pula rasa kangen membuat dia merintih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 cara mantan melupakanmu yang justru semakin membuatnya tergila-gila dan jatuh cinta kepadamu. Ya. Nah, jadi kita melihat nih, mantan berusaha untuk melupakan kita. Pertanyaannya, kenapa mantan melupakan kita? Kenapa mantan berusaha keras untuk itu? Ya, artinya ada sesuatu di dalam hati mantan. Kalau mantan sudah tidak mencintai kita, artinya dia sudah melupakan kita. Tentu bukan melupakan nama, bukan melupakan rumah kita di mana, ya. Wajah kita seperti apa, kalau itu sampai kapanpun dia akan masih selalu teringat. Tetapi melupakan rasa cinta kepada kita, melupakan rasa kangen, melupakan rasa cemburu. Nah, rasa-rasa inilah yang kemudian sudah dia lupakan. Maka mantan tidak butuh effort, tidak butuh usaha. Kalau anak muda sekarang kan sering menggunakan istilah effort, usaha, ya. Dia tidak butuh berusaha karena cinta itu memang sudah menghilang dengan sendirinya, sudah pudar di dalam hatinya. Ketika mantan terlihat masih berusaha untuk melupakan kita, artinya dia belum melupakan rasa cinta, rasa kangen, rasa sayang, rasa cemburu tadi. Artinya mantan masih mencintai. Kalau mantan masih mencintai, apapun usaha dia agar dia bisa melupakan kita, dia akan semakin tergila-gila dan jatuh cinta kembali. Ada 3 cara yang biasanya orang lakukan untuk melupakan, ya. Yang pertama adalah dengan cara secepat mungkin mencari seseorang sebagai pengganti kita. Harapannya kalau sudah ada seseorang yang baru yang mengisi hatinya, dia punya kesibukan yang baru, maka secara otomatis dia akan bisa melupakan kita. Tapi realitanya kan tidak demikian. Kenapa? Karena kita terlanjur berada di dalam hati dan pikirannya. Belum lagi tergesa-gesa mencari pengganti kita. Ya peluangnya cuman kegagalan. Kan apapun ya. Di dalam kehidupan kita ini, kalau kita memilihnya dengan tergesa-gesa, tidak hati-hati, tidak dipikirkan dengan seksama, ya peluang terbesarnya adalah kecewa. Milih program studi kuliah, milih posisi rumah, milih beli kendaraan, dan seterusnya. Kalau tergesa-gesa, ujung-ujungnya cuman kecewa. Nah, maka ketika mantan memilih seseorang dengan tergesa-gesa agar bisa melupakan kita, maka apa yang akan dia dapatkan? Seseorang yang mengecewakannya. Ternyata, misal yang menarik cuman casingnya doang. Dia tidak setia, dia juga cuman mau memanfaatkan mantan, dia matre, orangnya kasar, dan seterusnya. Maka justru bersama pasangan barunya inilah mantan akan jadi tambah kangen kepada kita. Kangen kepada seseorang yang tidak pernah mengecewakannya. Malah dia kan yang mengecewakan kita.
Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asya'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai seseorang yang baik kepadanya dan membenci seseorang yang tidak baik kepadanya. Nah, maka apa yang kemudian terjadi? Setiap mantan dikecewakan oleh pasangan barunya tadi, dia akan selalu teringat dan membicarakan kita, bahkan di depan pasangannya. Dulu saat masih bersama kita begini, dulu saat masih bersama kita begitu, ya. Dan itu akan semakin mempercepat perpisahan di antara mereka. Karena ketika mantan membicarakan kita, dia masih menunjukkan tanda-tanda betapa dia mencintai kita justru di depan pasangan barunya. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah dia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Jadi, mencari pengganti kita secepatnya justru akan membuat mantan semakin kangen untuk kembali bersama kita lagi. Cara kedua yang paling populer orang lakukan adalah dengan cara menjauhi. Ya, entah pindah kota, kalau mahasiswa itu pindah kos-kosan, dan seterusnya. Harapannya itu, kalau dia menjauh, maka dia akan bisa melupakan kenangan-kenangan. Kalau dia masih berada di kos itu, maka di situ kita sering berkunjung, misalkan kalau anak-anak mahasiswa itu sering bertamu, maka otomatis dia akan teringat terus. Tapi dia lupakan satu hal, bahwa kita itu sudah terlanjur berada di dalam hati dan pikirannya. Maka dia mau menjauh seperti apapun, kita selalu bersama dia. Ya, maka semakin dia menjauh, semakin dia merindukan kita. Yang ketiga, membenci kita. Ini juga cara yang sangat populer. Padahal, ketika dia membenci kita, harus semakin sering pula dia memikirkan kita. Rasa kangennya muncul. Maka untuk menutupi rasa kangen tadi agar dia tidak menghubungi kita duluan, apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan membenci kita. Ya, dia memikirkan sesuatu yang bisa membuat dia marah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi justru semakin sering dia memikirkan kita, semakin besar pula rasa rindu itu muncul di dalam hatinya. Sebagai manusia biasa tentu kita punya kekurangan. Tetapi ya, kelebihan kita jauh lebih banyak daripada kekurangan kita. Ketika mantan memikirkan kekurangan kita, maka memori yang muncul di dalam benaknya sekaligus dengan segala kelebihan dan keindahan kita. Maka semakin dia berusaha membenci kita, semakin besar pula rasa kangen itu menggedor-gedor hatinya. Rasa kangen itu sampai membuat dia merintih. Ya. Nah, maka 3 hal yang mantan lakukan ini. Semakin dia berusaha melupakan kita, semakin dia menderita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.